Shalom. Diberkati sama tim Praise and Worship. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Ya, hari ini saya kembali melayani di ibadah sore hari ini. Saya kasih tema, kalau kita suka tema atau suka judul khotbah hari ini adalah Spirit of Sonship. Artinya apa? Jangan buang sampah sembarangan. Spirit of Sonship artinya roh keputraan. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Coba sebelum baca Alkitab, boleh lihat muka temannya, mata temannya ya, karena muka kan gak bisa ketutupan masker. Lihat teman kanan kirinya, tolong dilihat dulu. Masih hidup kamu? Tanyain. Masih hidup ya? Oke, udah? Yuk kita buka sama-sama. Saya nggak siapin PowerPoint, jadi kalian bisa lihat HP sucinya atau Alkitab kalau bawa. Dibuka di Efesus pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kalau sudah saya akan baca buat kita semua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Oke, kita ada di tema Allah Anak. Selama 2 bulan ini kita akan belajar tentang Allah Anak. Allah Anak itu Yesus Kristus. Kita mengenal Allah Anak adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita merenungkan kehidupan Yesus Kristus ini adalah seorang kakak bagi kita. Kenapa saya bilang Yesus Kristus adalah kakak? Karena Alkitab pernah bilang gini, nanti ada ayatnya yang kita akan baca. Alkitab bilang gini, Yesus Kristus menjadi sulung di antara banyak saudara. Artinya kalau Yesus adalah yang sulung, kita adalah adik-adiknya Yesus. Nah, Yesus jadi yang sulung sebagai anak Allah. Lalu kita menjadi adik-adiknya Yesus ya. Artinya kita juga anak-anak Allah. Yang kita hari ini mau belajar kepada pribadi Yesus Kristus sebagai kakak kita. Bagaimana Yesus sebagai anak Allah. Bagaimana Yesus bersikap sebagai anak Allah. Nah, tema Spirit of Sonship mungkin ini baru kali pertama dibahas di gereja ini ya, di youth. Kayaknya selama saya ada di gereja ini dari kecil ikut youth di sini sampai sekarang melayani, saya belum pernah dapat firman ini. Tapi di beberapa gereja, di gereja-gereja yang lain tema ini bukan lagi tema yang asing gitu. Tema ini bukan tema yang baru sebetulnya, Spirit of Sonship, roh keputraan. Nah, kita perlu belajar Spirit of Sonship atau roh keputraan ini. Nah, bahkan kalau kita merenungkan konsep ini sebenarnya diperkenalkan lewat kealahan kita. Allah kita kan kita memanggil Allah kita Allah Bapa, betul nggak? Lalu Yesus Kristus sebagai Allah Anak yang turun ke dunia ini menjadi korban tebusan bagi kita semua. Yesus sebagai Allah Anak. Nah, jadi kalau kita belajar tentang fathering atau sonship, itu semua dimulai karena memang Tuhan yang memperkenalkan konsep ini. Bagaimana menjadi Bapa yang baik. Bulan lalu saya sharingkan tentang hati Bapa. Dan karena kita masih anak ya, semua masih anak di sini, ada yang udah punya anak? Ada yang udah punya cucu? Belum ya? Ya karena kita masih anak, jadi kita juga belajar bagaimana kita menjadi anak. Nah, jadi kalau kita belajar dari Yesus, kenapa kita harus belajar, perlu belajar Spirit of Sonship atau roh keputraan? Karena ada 3 alasan kenapa kita perlu belajar tema ini sore hari ini. Karena yang pertama, Tuhan itu
pasti menitipkan kita kepada bapak-bapak di atas kita. Bapak ini adalah kata lain atau kita bisa samakan bapak itu adalah otoritas. Tuhan itu pasti titipkan kita kepada otoritas di dunia ini. Siapa yang lahir tanpa campur tangan seorang ayah dan ibu? Yang lahir dari batu ada? Atau ada yang lahir keluar dari pohon gitu? Gak ada ya. Semua lahir karena ada papa dan mama, betul gak? Benar? Benar? Yang lahirnya keluar dari kuping ada? Gak ada ya. Kita lahir karena ada papa dan mama kita pernah pacaran, terus nikah. Terus kalau bahasanya Nathan itu anu-anuan, mama kita hamil, jebrol. Ya, kita lahir karena ada papa mama kita. Papa mama kita adalah otoritas. Bahkan sejak lahir kita dititipkan Tuhan sama otoritas. Otoritasnya siapa? Papa mama. Nah, lepas dari orang tua, kalau kita misalkan sudah mulai bekerja, di tempat kita bekerja ada otoritas enggak? Ada otoritas enggak kalau kita bekerja? Pasti ada kan ya. Jadi kenapa kita perlu belajar spirit of sonship, roh keputraan? Karena Tuhan itu selalu menitipkan kita kepada otoritas. Bahkan nih, even sekalipun kamu orang yang punya perusahaan, kamu yang punya PT Maju Mundur Kena misalkan, CEO-nya Yosafat Kurniawan, PT Maju Kena Mundur Kena. Sekalipun kamu punya perusahaan, kamu tetap punya otoritas. Siapa otoritas kita di kehidupan bermasyarakat? Pemerintah. Karena Tuhan tetapkan pemerintah menjadi otoritas kita. Bahkan sekalipun kamu jadi presiden Yoyo, 2000 berapa yo kamu jadi presiden? 2046 Yoyo jadi presiden. Sekalipun Yoyo adalah presidennya, Yoyo tetap punya otoritas. Allah sendiri yang jadi otoritasnya. Karena Tuhan selalu tempatkan kita kepada otoritas. Mudah enggak? Maksudnya kita ini pasti selalu ada di bawah naungan seseorang. Sekalipun kita mau berdiri sendiri, mau jadi apa sendiri, kita tetap perlu naungan seseorang. Bahkan Tuhan sendiri yang akan jadi naungan kita. Makanya kita perlu belajar bagaimana menjadi seorang anak atau memiliki roh keputraan, spirit of sonship. Sekalipun kak aku cewek kak, kok spirit of sonship? Sonship itu kan cowok, ya nggak bahas soal gendernya, tapi gimana kita belajar jadi seorang anak. Nah, alasan kedua kenapa kita harus belajar tema ini, karena kita ini kan Kristen ya. Siapa yang Kristen? Yang Kristen boleh lambaikan tangan. Itu anak dajjal itu ya, nggak angkat tangan. Ya, yang Kristen angkat tangan. Oke, ya semua Kristen ya di sini. Nah, tahu nggak? Waktu kita jadi Kristen, ada status yang tersemat buat kita. Namanya status sebagai anak Allah. Nah, kita buka ayatnya nih. Galatia pasal 4 ayat 6. Tolong dibacain, Triksi. Galatia 4 ayat 6. 46. Galatia 4 ayat 6. Udah? Bacain. Karena kamu adalah anak. Jadi waktu kita Kristen, kita dapat status yang baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Makanya kita perlu belajar. Gimana jadi anak Allah? Kita belajarnya dari siapa? Ya dari anak Allah, Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Kakak kita yang sulung. Kita adik-adiknya yang bontot. Ya, kita belajar dari Yesus, dari Mas Kristus. Dari Abang Kristus. Dari kakak ya. Kita belajar bagaimana menjadi seorang
anak Allah. Nah, alasan ketiga kenapa kita perlu belajar tema ini. Tema ini penting karena cuman anak yang akan mewarisi sesuatu dari bapaknya dan akan tinggal bersama dengan bapaknya. Benar gak? Karena cuman anak yang akan mewarisi sesuatu dari bapaknya dan yang akan tinggal tetap bersama dengan bapaknya selama-lamanya. Coba buka dulu Yohanes pasal 8 ayat 35. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Benar gak? Ayat tadi benar gak? Misalkan saya kerja nih sama Om Surya di PT Suryalas Bersinar. Saya kerja di sana, saya sebagai hamba. Kerja puluhan tahun, 20 tahun misalkan. 25 tahun lah saya kerja di sana. Bapak Surya ini udah lanjut usia misalkan. Yang akan mewarisi usahanya apakah pengerjanya, apakah pekerjanya atau anaknya kira-kira? Atau keluarganya kira-kira yang akan mewarisi pekerjaannya yang mana? Itu PT Suryalas Bersinar nanti jadi punya siapa tuh? Jadi punya Fani. Ya bayangin aja nanti Fani ngelas gitu ya. Karena hamba cuman hamba. Sekalipun nih di dalam konsep melayani, kita memang juga statusnya sebagai hamba kan. Kemarin Vanis bikin status apa soal melayani berhati hamba. Itu bagus tuh kalimatnya. Coba apa ya kalimatnya? Gimana? Melayani dengan dasar kasih tidak cukup kalau kita belum punya hati hamba. Betul. Tapi dengar nih. Hamba itu status sebagai hamba akan bikin kita jadi pribadi yang rendah hati. Itu harus kita punya. Tapi perhatiin, seorang hamba itu hanya bekerja karena perintah pemimpinnya. Tapi kalau anak nih, misalkan tadi ya, Fani ada di PT Suryalas Bersinar. Fani sebagai anak dari CEO-nya, saya cuman kerja di situ. Yang akan ngembangin, mikirin gimana PT ini jadi besar, punya cabang di mana-mana, ya anaknya, bener gak? Pekerja cuman kerja doang. Tuh tolong las mobil gereja, biar pintunya rapat semua. Biar gak gelodak-gelodak. Siap bos. Saya cuman kerja berdasarkan perintah. Tapi kalau anak ini akan mikir, ini gimana nih PT Suryalas Bersinar bisa jadi besar, punya cabang di Washington DC, punya cabang di Las Vegas, ya kan keren kan. Yang mikirkan anak, karena hamba cuman bekerja berdasarkan apa perintah dari pemimpinnya. Tapi kalau anak, karena anak akan mewarisi. Bener gak? Bener gak sih? Ya, misalkan saya sama anaknya Haritanu, sama Valencia misalkan ya. Ngarep ya. Gak apa-apa kan gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Si Valencia Tano ini akan memikirkan bagaimana MNC Group bisa jadi berkembang. Benar gak? Kalau karyawannya ya cuman mikir kerja awal bulan gajian. Kerja awal bulan gajian. Itu tok. Nah, ngerti gak bedanya apa? Kenapa kita harus belajar punya roh keputraan? Karena dalam hubungan kita sama Bapa, cuman anak yang akan mewarisi apa yang Bapa miliki. Kalau Tuhan itu Bapa kita dan kita anaknya, kita akan mewarisi apa yang Bapa miliki. Apa yang Bapa miliki? Kerajaan sorga beserta dengan isi-isinya. Keren gak tuh? Surat warisan kepada Nehemia Teguh Trimulyo. Tanah 500 hektar, lokasi surga. Wes, keren kan? Bisa bangun apa tuh di sana? Bangun Disneyland ya. Keren kan? Kalau kita adalah anak-anak Bapa kita di surga, anak juga akan tinggal tetap sama bapaknya. Bener gak? Yang akan tinggal bareng satu rumah sama
bapaknya? Ya anaknya. Ya kali pembantunya ngikut di kamar bapaknya kan enggak kan? Iya enggak? Tapi jangan lupa, kita juga hamba. Nah itu hamba nggak boleh. Kita sebagai hamba itu juga nggak boleh dihilangin. Nah, makanya di dalam konsep melayani juga gitu ya. Kalau kita cuman melayani karena kita adalah hamba, selamanya kita akan stuck. Kita cuman melayani karena dapat jadwal doang. Siapa yang melayani cuman karena dapat jadwal doang? Ya kita semua pastinya. Bener gak? Karena mungkin konsep ini belum kepikir sama kita. Tapi coba ubah konsep kita. Aku anak bapakku. Dan ini pelayanan ini ladang bisnisnya bapakku yang di surga. Mau gimana caranya aku harus kembangin apa yang bapakku berikan padaku. Setiap kita kalau punya konsep ini, melayani keyboard gak akan biasa-biasa aja, bener gak? Karena tadi aku bilang, anak akan mengembangkan dirinya buat pekerjaan bapaknya jadi lebih luar biasa lagi, bener gak? Kalau kita cuman hamba, ya kita terima jadwal, oh aku main keyboard di minggu pertama. Ya udah, main, udah selesai. Terima salam tempel dari Om David. Kalau aku anak, aku akan mikirin gimana itu keyboard bisa dimainin dengan cara ditiup misalkan gitu ya. Itu gimana keyboard cara mainnya biar sambil bisa pakai kaki juga, jari kaki juga gini. Saya akan mikir gimana pelayanan saya bisa jadi lebih luar biasa lagi. Itu anak. Nah makanya saya harap kita nangkep sesuatu dari perenungan saya ini. Kenapa kita harus belajar Spirit of Sonship? Ini belum masuk khotbahnya loh, baru pendahuluan. Baru alasan-alasan kenapa kita harus belajar tema ini. Kalau kita dipercaya Tuhan, Tuhan itu pasti melihat sesuatu dari kita. Melihat kita mampu, makanya Tuhan kasih kepercayaan. Misalkan saya mempercayakan pelayanan perlengkapan kepada Yabes sebagai koordinatornya. Karena saya melihat Yabes mampu di situ. Karena saya melihat Yabes mampu di situ. Nah, kalau kita dipandang mampu, makanya jangan biasa-biasa doang gitu. Di setiap kesempatan yang Tuhan kasih, jangan apa adanya gitu. Saya boleh pinjam bahasanya Pastor Jonathan. Kita harus one step ahead. Kita harus one step ahead dari yang lain. Setuju nggak? Setuju? Setuju? Yang setuju bilang yes. Oke. Nah, bersyukur. Ini baru masuk khotbahnya nih. Bersyukur kita punya role model yang luar biasa yaitu Yesus Kristus sendiri. Yang kita kenal juga sebagai anak Allah. Kehidupan Yesus mengimpartasikan kepada kita seperti apa spirit of sonship. Bagaimana kita menjadi seorang anak yang benar di hadapan Bapaknya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang anak. Kita bisa belajar dari Yesus. Coba buka ayat firman Tuhan di Roma 8 ayat 29. Ini loh, yang aku bilang tadi Yesus adalah yang sulung. Roma 8 ayat 29. Mas Yanto tolong bacain. Berdiri dong Mas Yanto. Itu di depan ada tuh. Ya, diri. Ya ini dia Mas Yanto. Wis, uangnya jatuh semua. Oke baca. Kurang kenceng dah suaranya. Oh iya suaranya gini. Protes ya. Ya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung. Kita harus belajar dari Yesus karena Yesus adalah kakak pertama. Ya, kalau ibarat film Kerasakti, Yesus itu Sun Gokongnya ya, kakak pertama.
Ya, kita harus belajar karena Yesus adalah anak yang sulung dan kita adik-adiknya. Kita harus belajar dari kakak kita. Gak ini ya, gak apa ya, gak bisa dipungkiri. Siapa yang punya adik di sini? Siapa yang punya adik? Boleh lambaikan tangan. Perhatiin, adik kamu pasti ngikutin apa yang kamu lakuin. Nyontoh apa yang kamu lakukan. Keras kepalanya kamu, keras kepalaku. Maksudnya kamu gak minta dibilang ikutin kakak, gak perlu. Kamu ngelakuin yang gak baik, adik kamu ngikutin, bener gak? Bener, bener kata Daniel. Ya, jadi kita harus belajar dari Yesus yang adalah kakak kita. Nah, seperti apa sih spirit of sonship yang nampak dalam hidup Yesus? Saya cuma share 2 hal poinnya. Yang pertama, roh keputraan yang nampak dari Yesus adalah tentang ketaatan. Filipi 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sifat seorang anak yang nampak dari Yesus Kristus. Kalau kamu baca Alkitab, baca cerita tentang Yesus, yang kamu akan lihat adalah ketaatan Yesus. Saya berusaha ya, nyari-nyari apa lagi selain daripada ketaatan. Ada lagi satu lagi, tapi yang paling nampak, yang paling menonjol dari kehidupan Yesus adalah ketaatannya. Satu kali Yesus datang ke Yohanes Pembaptis di danau apa? Sungai apa? Tempat Yesus dibaptis? Sungai apa? Sungai Efrat. Kali Gempol gitu ya. Sungai apa? Yordan ya. Datang ke sana. Terus Yesus bilang gini, Nes, baptis aku dong. Yohanes bilang, gila apa lu? Harusnya aku dong yang dibaptis. Enggak. Ini harus terjadi supaya kita menunaikan kehendak Bapa. Setelah Yesus nyemplung, keluar lagi. Yang terjadi apa? Ada suara di sana, langit terbuka, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati terbang, kelewer gitu. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati terbang, kelewer. Dan ada suara dari langit yang berkata, diskon besar-besaran bro. Suaranya berkata apa? Inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Yesus di hari itu Alkitab belum mencatat karyanya. Yesus belum nyembuhin orang sakit. Yesus belum memberitakan tentang kerajaan Allah. Yesus baru datang ke Yohanes minta dibaptis. Surga terbuka dan suaranya berkata, ini anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa? Kenapa Bapak berkenan sama Yesus? Karena Yesus mau taat. Nah, idealnya sebagai seorang anak, ya kita juga harus taat sama Bapak kita, benar gak? Benar gak? Pernah punya pengalaman gak nurut sama papahnya? Apa yang terjadi? Syam, kelewer. Syam, ceplak kan gitu kan ya. Atau apa? Pernah gak nurut sama orang tua? Yang terjadi apa? Pergi dari rumah ini. Apa yang terjadi kalau kita gak nurut? Apa yang terjadi kalau kita gak nurut? Didiemin, siapa tuh yang didiemin? Kasian deh. Apa yang terjadi kalau kita gak nurut sama orang tua kita? Fufu, pernah gak nurut sama papanya?
Terus papa kamu ngapain? Marah, ngomel gitu. Pernah ngapain gitu enggak? Enggak, ngomel ya, dimarahin. Kalau kita nggak nurut, kita pasti dimarahin. Tapi sebaliknya kalau kita nurut, kita akan dibilang anak pinter, good boy, good boy, good boy, kan gitu kan ya. Good boy. Ini Whiskas-nya. Kalau kita nurut, kita akan disayang sama papa kita, bener gak? Nah, kita harus melihat Yesus waktu dia taat di bumi. Itu Yesus taatnya sebagai manusia. Maksudnya Yesus itu taat bukan karena dia Allah. Jadi dia bisa taat sama apa yang jadi kehendak Bapaknya. Kamu harus pandang Yesus adalah 100% manusia, sepenuhnya manusia. Yang dicubit bisa ngerasain sakit. Yang kalau ada cewek seksi lewat bisa, Yesus bisa tergoda karena dia manusia. Kamu harus pandang Yesus sedemikian. Bukan merendahkan atau mengecilkan pribadi Yesus, tapi ini harus kita ngerti supaya kita jadi kagum dan kita juga bisa berpikir Yesus manusia bisa. Kita juga bisa dong, benar gak? Nah, Yesus itu dalam keadaan dirinya sebagai manusia, dalam melakukan ketaatannya, Yesus itu taat dalam posisi sebagai manusia. Jadi sama kayak kita nih. Siapa yang kalau bangun tidur masih suka dibangunin sama mamanya atau papanya? Bangun. Bangun udah jam 8 padahal masih jam 6 pagi. Siapa yang bangun tidurnya masih dibangunin sama papa mamanya? Biasa kan kita kalau dibangunin itu rasanya pengennya 5 menit 5 menit Sama. Yesus juga mungkin dulu waktu di rumahnya Maria disuruh ngepel, Sus, bangun, ngepel tuh rumah. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi mah gitu. Sama kayak kita. Nah, kenapa Yesus bisa taat? Kalau Yesus bisa taat itu karena ada alasannya. Ya, bukan karena dia Tuhan. Tapi dalam sisi manusia kita bisa belajar dari Yesus Kristus. Alasan apa yang membuat Yesus bisa taat? Yang pertama, Yesus itu taat karena ia tunduk kepada Bapaknya. Katakan tunduk. Tunduk. Yesus bisa taat karena ia tunduk kepada Bapaknya. Penundukan diri selalu akan membawa kita kepada kebenaran yang lain, yaitu ketaatan. Waktu kita bisa tunduk sama Tuhan kita bisa mentaati setiap apa yang Tuhan kita perintahkan. Waktu kita bisa tunduk sama papa mama kita, maka kita bisa mentaati semua apa yang papa mama kita mau. Jadi kenapa Yesus taat? Karena Yesus itu tunduk. Yang kedua, Yesus itu taat karena ia mengasihi Bapaknya. Nah ini yang gak boleh lupa nih. Kenapa Yesus taat? Karena Yesus mengasihi Bapaknya. Bisa nggak kita taat melakukan sesuatu bukan karena mengasihi? Bisa nggak? Misalkan saya suruh Victor, tolong bikin bergema. Victor, iya siap. Apakah ketaatan Victor karena mengasihi saya? Saya nggak tahu hatinya, karena hatinya punya Yabes. Saya nggak tahu hatinya. Tapi orang bisa taat karena ada alasan lain juga. Kalau nggak mengasihi, alasan lainnya apa? Karena mungkin satu takut sama saya. Takut nanti kalau nggak nurut, nanti digelekin apa digimanain kan gitu. Dicegat, rumahnya dibakar. Atau kita bisa taat karena cuman ikut-ikutan. Ya, cuman ikut-ikutan. Kenapa mau taat melayani? Karena teman-temanku semua melayani, jadi aku ikut-ikutan. Ada orang yang taat juga karena cuman sekedar kewajiban doang. Contohnya hamba dan tuan. Hamba kenapa bisa taat sama tuan? Karena kewajiban dong. Seorang hamba harus taat sama
tuanya, benar gak? Ada lagi yang taat karena kewajiban masyarakat dan pemerintah. Kenapa kita harus pakai helm? Kenapa kita harus pakai helm? Karena pemerintah kasih aturan. Kenapa kita nurut pakai helm? Karena wajib. Kalau enggak nanti ditilang, benar gak? Tapi kita harus belajar bagaimana kita bisa jadi pribadi yang taat dengan alasan yang benar. Bukan karena takut, bukan karena cuma ikut-ikutan, bukan karena kewajiban. Tapi kita harus belajar dari Yesus. Kenapa Yesus taat? Karena satu, dia apa? Tunduk kepada Bapaknya. Dua, Yesus mengasihi Bapaknya. Jangan nodai, asik bahasanya, jangan nodai aku. Jangan nodai nilai ketaatan hanya karena kamu takut sama otoritasmu. Jangan nodai nilai ketaatan hanya karena kamu ikut-ikutan. Karena temanmu lakukan ketaatan, kamu ikut-ikutan. Jangan nodai nilai ketaatan karena kamu merasa itu wajib. Tapi kamu harus lakukan ketaatan karena kamu mau tunduk sama otoritasmu dan kamu mengasihinya. Yang ngerti bilang amin. Karena saya merenungkan gini nih. Tadi kan saya bilang, ketaatan bisa dilakukan tanpa penuntukan diri, benar gak? Ketaatan bisa dilakukan tanpa tunduk dan mengasihi orang yang memberi perintah, benar gak? Bisa. Tapi sejatinya ketaatan tanpa tunduk dan mengasihi tidak bisa disebut sebagai taat. Taat melakukan, tapi hati berontak sama dengan pemberontakan. Kamu gak suka pakai helm, suruh pakai helm. Kamu mungkin melakukan pakai helm. Kamu gak suka pakai masker, tapi disuruh pakai masker. Kamu lakukan pakai masker, tapi hatimu gak suka. Kamu sudah memberontak. Sekalipun kamu tindakannya tunduk, tapi hatimu berontak. Tetap itu gak bisa dinilai sebagai ketaatan. Karena ketaatan itu bukan apa yang terlihat manusia, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Soal apa yang kita lakukan itu refleksi hati. Sekalipun kita juga bisa berpura-pura. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti ya? Ya. Bapak rohani saya, Pastor Cornelius Sabat bilang gini, putra yang hebat bukanlah putra yang berbakat saja, tapi putra yang hebat adalah putra yang taat. Semua kehebatan kamu, mau kamu pinter, mau kamu punya skill, punya sikil, kamu punya sesuatu yang bernilai di hadapan dunia. Tapi kalau kamu gak punya ketaatan, gak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Ada orang tua yang berkata gini, yang dirindukan, ini si orang tua ini udah punya anak, anaknya sudah kerja dan sudah menikah semua. Yang dirindukan dari orang tua, dari anak terhadap orang tua, bukan anak itu ngirim uang ke orang tuanya, bukan ngasih kenyamanan ke orang tuanya buat masa tua orang tuanya. Tapi yang orang tua mau adalah anak itu nurut. Coba tanya sama papa mamamu, apa yang papa mama pengen dari aku? Semua orang tua pasti akan sepakat, saya pengen punya anak yang nurut. Jadi hari ini kita belajar buat jadi anak yang taat, punya spirit of sonship. Buat orang tua kita, buat organisasi di mana Tuhan tempatin kita, buat di sekolah kita, buat di pekerjaan kita harus jadi orang-orang yang taat. Nah, hal yang kedua yang nampak dari keputraan Yesus Kristus, sifat seorang anak yang Yesus tampilkan adalah Yesus mau intim dengan Bapaknya. Matius 14 ayat 23. Matius 14 ayat yang ke-23.
Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Untuk apa teman-teman? Untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yang kedua, yang nampak dari sifat anak yang ada di dalam Yesus Kristus adalah Yesus mau intim, mau dekat dengan Bapaknya. Kalau kamu baca ayat tadi, lihat perikop sebelumnya, Yesus itu habis KKR. Habis KKR 3 hari berturut-turut. Dan di hari ketiga dia bikin mujizat. 5 roti, bukan roti mie rasa. 5 roti dan 2 ikan. Cukup ngasih makan berapa? 5 roti 2 ikan cukup ngasih makan berapa orang? Berapa? Berapa yo? 7.000. Berapa? 6.000. Berapa? 5.000. 5 roti 2 ikan cukup kasih makan 5.000 orang. Bayangin aja nih, KKR 3 hari. Siapa yang pernah retret? Pernah ikut retret? Yang pernah ikut retret boleh lambaikan tangan. Biasanya kan retret kan 3 hari 2 malam kan ya. Capek nggak habis pulang retret? Capek nggak? Bayangin nih, Yesus ada di sebuah KKR yang mana Yesus pengkhotbah tunggal. Dari pagi sampai malam Yesus khotbah. Khotbah. Di hari ketiga bikin mujizat. 5 roti 2 ikan disebarin ke orang-orang yang hadir di situ. Besoknya setelah orang-orang pulang dari KKR Yesus, yang Yesus lakukan apa? Alkitab catat apa tadi? Ia naik ke bukit untuk berdoa. Saya kagum sama Yesus Kristus. Karena kayak ini ya, maksudnya buat kasih waktu untuk berdoa, itu nggak ada capeknya. Jujur saya kalau capek sekali, saya bukan gak berdoa, saya berdoanya cuman Tuhan makasih buat hari ini. Aku capek sekali Tuhan, aku mau tidur ya Tuhan. Besok bangunin dengan kasih kekuatan kesehatan dan kasih perlindunganmu selama aku tidur malam ini, biar aku besok tetap bisa bangun, tetap bisa melek. Udah amin gitu. Maksudnya nggak ada komunikasi yang terjalin. Saya mungkin kesibukannya belum seperti Yesus. 3 hari KKR, khotbah terus-terusan. Bikin mujizat, tolong banyak orang. Tapi Yesus di hari itu tetap punya waktu buat berdoa. Saya mungkin belum punya kesibukan seperti itu. Tapi saya ini ya, kalah. Cuman aktivitas harian, capek, malam gak berdoa. Maksudnya gak berdoa dalam artian gak komunikasi, cuman sekedar say thank you, terima kasih buat berkat hari ini. Cuman minta perlindungan buat tidur sama minta dibangunin besok dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Kadang-kadang kita juga gitu kan. Atau mungkin malah kita gak berdoa. Ada yang tidur langsung tidur doang? Ada. Gak usah angkat tangan, gak apa-apa. Nah, sebagai seorang anak Yesus kasih teladan bagaimana seharusnya menjadi seorang anak. Yaitu anak itu harus dekat dengan bapaknya. Benar gak? Anak itu harus dekat dengan bapaknya. Keintiman dengan bapak bagi Yesus itu adalah sebuah kebutuhan. Siapa yang pernah gak makan 3 hari? 3 hari gak makan pernah? Siapa yang pernah nahan makan puasa? Yang pernah puasa wis? Sehari puasa 12 jam gitu, pernah? Waktu lagi puasa, yang ditunggu-tunggu apa? Pengen apa? Pengen makan, pengen minum, bener gak? Karena makan minum kebutuhan kita. Kalau Tuhan itu kebutuhan kita gak ketemu 1 jam 2 jam aja, rasanya kayak ada yang kurang, harusnya begitu, bener gak? Kayak kita kalau gak ketemu nasi nih, udah dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang, aku kok belum ketemu nasi ya, lapar ya. Akan dicari gak nasinya? Aku mau cari nasi ya, lauknya tongseng celeng butayo ah. Pasti kita akan cari, bener gak?
Kalau Tuhan adalah kebutuhan kita, waktu dimana seharusnya kita ketemu Tuhan tapi nggak ketemu Tuhan, akan bikin hati kita gelisah, bener gak? Bener gak sih? Aku tadi puasa siang, udah 2 minggu ini puasa, perutnya tuh sakit itu loh, nyeri gitu, bukan mens ya, bukan mens, tapi nyeri karena kayaknya mah gitu loh. Nah, nahan lapar, nggak sarapan ya iyalah kan puasa, nggak makan, perih perutnya. Rasanya kalau minggu yang lalu, Sabtu yang lalu main gitarnya lemes banget rasanya. Rasanya pingin tak selesaiin gitu. Kan Om David yang mimpin, aku yang main gitar. Nyanyi baru berapa menit, penyembahan baru sebentar, udah tak gejerinya udah tak pelanin gitu. Maksudnya biar cepet-cepet doa, pingin makan. Tapi kalau tadi walaupun sakit perut, tadi saya bergairah sekali sama Tuhan. Rasanya rindu sekali sama Tuhan. Jadi bodo amat, perut jadi gak kerasa sakit. Tapi kalau yang minggu kemarin saya perutnya sakit banget. Sampai lemes, main gitarnya lemes, pingin makan. Jadi main gitarnya tak cepet-cepetin. Jahat ya, egois ya. Nah, kalau Bapak adalah kebutuhan bagi kita, maka kita akan cari sebagaimana kondisi kita. Benar gak? Dekat dengan Bapa adalah rasa aman bagi Yesus. Dan seharusnya juga bagi kita. Saya pernah ceritakan, satu kali saya rumahnya waktu itu masih ngontrak di Jalan Agung nomor 26. Saya berangkat ke sekolah, dianterin, diponceng mama naik sepeda. Saya ponceng di belakang gitu ya, pegangan. Pulang sekolah kadang kalau nggak dijemput-jemput saya pulang jalan kaki. Sampai di perkampungan di rumah saya, dipalakin sama anak situ ya, dipalak. Weh Cina, di jaluk duitnya, di Cina nih, Cina loleng, mana jaluk duitnya. Siapa yang pernah dibilang Cina loleng? Oke, kita satu server guys. Weh Cina loleng, mana duitnya? Saya takut ya, jujur saya takut. Ya karena saya kecil dan yang ngompasin saya itu badannya besar gitu ya. Ya mungkin udah SMP mungkin. Akhirnya saya cuma punya uang 500 tuh. Karena dipaksa ya udah saya kasihin. Habis itu saya buru-buru lari ke rumah. Lari. Terus saya ketemu sama papa saya. Saya bilang, "Pak, aku dikompasin, dimintain uang sama anak belakang situ." Anaknya mana gitu. Gila, Papa Yohanes kecil-kecil sampai rawit ya. Papa saya kecil loh. Kecil banget. Tapi dulu pernah belajar kungfu. Pernah dulu lawan sama orang Arab. Ada jurus yang dikeluarin. Jurus kaki 1000. Papa saya mau gelut. Dulu ceritanya waktu masih muda. Ini papa saya ceritanya serius sekali waktu itu. Papa dulu pernah belajar kungfu. Terus pernah gelut sama orang di kampung Arab. Papa ngeluarin jurus. Jurus kaki 1000 katanya gitu. Papa lari katanya gitu. Nah, papa saya walaupun kecil, tapi karena saya waktu itu lebih kecil dari papa saya percaya kalau papa saya bisa kasih rasa aman buat saya. Akhirnya besoknya kalau saya pulang sekolah, dijemput. Ya, anak yang mana ya? Anak yang mana tuh? Anak mana yang ngompasin kamu? Gak ada nih, gak kelihatan. Walaupun papa saya kecil, tapi di hari itu papa saya adalah seorang superhero bagi saya. Asik. Kita akan ngerasa aman kalau kita dekat dengan papa kita, bener gak? Saya gak akan merasa khawatir kalau pergi makan bareng Om David. Karena akan dibayarin. Demikian juga kalian kalau pergi sama saya pasti gak khawatir. Pasti akan dibayarin makan, bener gak? Yang pernah makan bareng? Ya kan gak pernah ketemu. Kalau Pastor Jonathan kan ke Comal kan, saya makan sama kalian kan gitu. Bener gak? Atau yang nih Yapes nih yang sering sama Kanatan nih ke Comal. Kalau makan lodeh dibayarin gak Pes? Takut gak nanti gak bisa bayar? Jadi ya udahlah cuma nasi, kuah sama kerupuk doang, minumnya air putih. Pernah gitu Bes? Gak pernah kan? Pasti nasi, loder, telur dadar ya. Es teh, gorengan, pasti gak takut. Gak bawa duit gak apa-apa. Kenapa? Karena ada bapaknya. Ada bapaknya tuh. Bapak walaupun kecil, walaupun lemah, tapi memberikan rasa aman buat anaknya, benar gak? Nah, dekat sama Bapak
akan membuat rasa aman buat kita. Makanya kenapa saya pernah gini ya, takut sekali menghadapi satu peristiwa atau satu kejadian. Yang saya lakukan, saya cuman masuk kamar berdoa. Memang masalah saya nggak hilang, beban yang saya miliki nggak hilang, maksudnya nggak langsung hilang gitu. Tapi ketakutan itu jadi hilang loh. Karena ada Bapa yang saya jumpai, yang kasih rasa aman. Makanya ada lagu kan bilang gini, coba tadi lagu itu loh, ku berdiam dekat Bapa. Main di mana tuh? A ya? Main di A kayaknya? Ya. Ku berdiam, yang tahu lagunya boleh nyanyi. Dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Refnya nih, dalam hadiratnya ku rasa apa? Dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita pasti ketemu sama yang namanya damai sejahtera. Waktu kita masuk dan di dalam hadirat Tuhan, kita pasti ketemu sama yang namanya rasa aman. Waktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita pasti ketemu sama yang namanya iman dan kekuatan. Makanya lirik lagunya memberkati saya sekali. Oke, dekat dengan Bapa adalah rasa aman bagi Yesus. Keintiman yang Yesus miliki akhirnya mengakibatkan Yesus peka sama apa yang menjadi maunya Bapa. Bukan cuma peka, Yesus jadi tetap ada di track yang Bapa mau tetapkan. Selama ini, kalau kamu sering nyimpang dari jalannya Tuhan, saya bisa pastiin kenapa. Karena kamu gak pernah dekat sama Bapamu. Gak ada instruksi yang kamu dengar, kamu harus gimana. Kalau saya terus bersama-sama dengan Nathan misalkan, Tan, nanti habis ini kamu sosial, habis ngerjain sosial di sini, kamu bikin sosial di sana. Kalau saya deket sama Nathan, Nathan akan tahu instruksi apa yang saya kasih. Dan dia akan jalan menurut tuntunan saya, bener gak? Selama hidup kita gak pernah deket sama Tuhan, saya bisa pastikan kamu akan menyimpang jauh dari kehendak Tuhan. Karena kamu gak pernah dengar instruksinya apa buat hidupmu. Karena kamu gak pernah dengar kamu harus ngapain. Selama hidupmu sering jatuh bangun di dalam dosa, saya bisa pastiin kamu gak pernah berdoa. Saya bukan menjudge, bukan berarti orang yang berdoa gak bisa jatuh di dalam dosa. Bisa, tapi perlu dengar, perlu perhatiin. Orang yang sering berdoa aja bisa jatuh di dalam dosa, apalagi yang gak pernah berdoa, gak pernah dengar instruksi. Yang dengar instruksi aja bisa salah, bener gak? Siap gerak, malah istirahat di tempat. Bisa gak? Bisa. Apalagi yang gak dengar instruksinya apa. Pasti akan bingung dan akan cari caranya sendiri, cari jalannya sendiri. Bener gak? Ngerti gak? Nangkap sesuatu gak dari apa yang saya sampaikan? Menangkap sesuatu? Yang nangkap bilang amin. Oke. Nah, kenapa sih kita harus punya spirit of sonship? Kan tadi udah aku jelasin di awal. Terus kalau kita orang yang
Cina banget gitu ya, atau orang yang Arab banget, pasti akan mikirkan, untungnya apa sih aku harus hidup seperti Yesus sebagai anak, harus taat, harus dekat dengan Bapa, apa untungnya? Alkitab catat ada alasan-alasan kenapa kita harus seperti itu. Keuntungan bagi kita nih, sekalipun kita nggak mengejar keuntungan ini ya, kita cuma fokus nyenengin hati Bapa kita. Kalau kita fokus nyenengin hati Bapa kita, maka keuntungan bagi kita apa? Seperti tabur tuai. Hari ini kamu adalah seorang anak, someday kamu jadi orang tua yang punya anak, bener gak? Kalau kamu ingin punya anak yang nurut, hari ini kamu harus jadi anak yang nurut terlebih dahulu. Ada statusnya Om David nih, tadi siang nulis gini, tak bacain ya, status WA. Mana ya? Nah, orang tua yang baik diawali dari jadi anak yang baik. Pemimpin yang baik diawali dari jadi pengikut yang baik. Gembala yang baik diawali dari jadi domba yang baik. Jadi waktu kamu taat, waktu kamu intim, waktu kamu nurut, kamu punya spirit of sonship, kamu akan tabur tuai. Hari ini kamu menabur jadi anak yang baik. Someday kamu nuai punya generasi berikutnya yang baik-baik juga. Pengen punya generasi yang baik? Karena generasi yang baik melahirkan generasi yang baik juga. Benar gak? Pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang gak bisa dibohongin. Kalau someday kamu jadi orang tua dan punya anak, kamu pasti pengen punya anak yang nurut. Pasti pengen punya anak yang taat. Hari ini tunjukin kalau kamu adalah anak yang taat terlebih dahulu. Amin. Keuntungannya apa? Yang kedua, kalau itu kan nanti buat masa depan nih. Apa yang kedua? Kalau kita punya spirit of sonship, kita bakal menerima promosi Tuhan pada waktunya. Siapa yang gak suka dipromosiin? Siapa yang gak suka naik jenjang? Siapa yang gak suka naik tingkat, naik level? Setiap kita kalau main game, pasti pingin naik level gak? Pasti pingin, bener gak? Kalau sekolah pingin naik kelas gak? Ada yang pingin di kelas 1 SD terus? Ada yang pingin di SMA terus? Gak ada kan? Pasti pingin naik kan? Pingin naik level kan? Orang yang punya spirit of sonship akan menerima promosi Tuhan pada waktunya. Ayatnya gak usah dibaca, di Filipi 2 ayat 9. Itu ceritanya Yesus. Makanya ayat Alkitab itu bilang gini, makanya Allah sangat meninggikan Ia dan memberikan kuasa kepadanya namanya, supaya setiap orang itu berlutut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kata Alkitab begitu. Yesus menerima promosi Bapa pada waktunya, karena Yesus menunjukkan spirit of sonship dalam hidupnya. Siapa yang mau mengalami promosi Tuhan? Aku gak lagi khotbah kemakmuran ya, tapi aku khotbah Alkitabiah nih. Alkitab yang ngajarin, kalau kita punya spirit of sonship, maka Tuhan sanggup meninggikan kita pada waktunya. Hari ini mungkin kamu harus berlelah, harus tertatih-tatih, buat nurut, buat taat sama otoritasmu. Tapi pada waktunya Tuhan, waktu lihat kamu udah siap, Tuhan akan angkat kamu ke posisi yang kamu gak pernah pikirkan kamu bakal ada di situ. Hari ini hanya cukup lakukan kehendak Tuhan, taat, intim, dekat dengan Bapa. Lakukan itu terus. Suatu saat nanti kamu akan lihat kamu ada di mana. Hari ini mungkin kamu masih ada di bawah. Tapi kalau kamu dengerin saya hari ini ngomong dan ngajarin tentang kita harus taat dan harus intim sama Bapa. Suatu saat kamu akan lihat hidupmu ada di mana kalau kamu lakuin ini. Saya berdoa. Kan saya punya kerinduan ya. Saya udah pernah bilang kan, saya berdoa supaya dari sini muncul orang-orang yang cakap. Seperti yang Amsal katakan, orang-orang yang cakap suatu saat akan berdiri di hadapan raja-raja. Maksudnya apa? Orang-orang yang cakap akan dipromosikan Tuhan di tempat-tempat tinggi. Saya berdoa supaya ada, mungkin dari sini lahir generasi penerus 9 naganya Indonesia. Tahu kan ya? Pemegang ekonomi Indonesia. Mungkin salah satunya akan lahir dari sini. Atau mungkin tadi yang seperti saya bilang, mungkin 2046 presidennya Yoyo. Mau gak Yoyo jadi presiden? Gak mau. Dari sini akan lahir
hamba-hamba Tuhan yang akan memenangkan generasi lebih banyak dari apa yang kami kerjakan hari-hari ini. Saya selalu berdoa dan akan melihat hal itu. Tapi kalau kamu mau juga bekerja sama dengan kami, kamu mau dididik jadi seorang anak yang punya spirit of sonship. Keuntungan bagi kita yang ketiga, Alkitab catat kalau kamu hormati ayahmu dan ibumu, maka akan panjang umur dan diberkati Tuhan. Efesus 6 ayat 2 dan 3, gak usah dibuka ayatnya. Kalau kamu punya spirit of sonship, hormat taat ke orang tuamu. Orang tua itu bicara soal otoritas ya. Gak mesti harus papa mama, tapi papa mama memang otoritas. Maksudnya di samping itu di gereja ada pemimpin-pemimpin rohani. Di organisasi ada ketuanya. Di sekolah ada guru, ada kepala sekolah. Di pekerjaan ada pemimpin perusahaan. Kalau kamu taati mereka, hormati mereka, maka janji yang sama kok. Umur panjang dan diberkati. Siapa mau umur panjang? Kalau saya nggak mau umur panjang tok tapi nggak diberkati. Karena buat apa punya umur panjang tapi hidup sengsara, bener gak? Mendingan cepat mati. Siapa yang mau umur panjang dan diberkati Tuhan? Kalau ini boleh, lambaikan tangan. Kalau kamu mau ini, harus punya spirit of sonship. Nah, semua keuntungan ini nggak usah dikejar. Cukup tunjukin kalau kamu adalah anak yang baik. Karena yang beneran anak, nggak cari untung buat memiliki spirit of sonship, bener gak? Buat jadi seorang yang memiliki spirit of sonship, gak akan ngejar apa keuntungannya. Karena anak yang beneran anak gak akan menargetkan semua itu. Itu akan mengikuti sendiri. Kalau kita punya fokus yang benar. Fokus anak yang benar apa? Menyenangkan hati bapaknya. Keuntungan yang diterima yang tadi saya bilang adalah bonus. Diangkat Tuhan, punya generasi berikutnya yang sama-sama nurut, bahkan lebih nurut dari kita. Memiliki umur panjang dan diberkati. Itu semua bonus kalau kamu hari ini mau punya target menyenangkan hati Bapa. Ngerti? Sebagai seorang anak, mari kita belajar. Meneladani hidup Yesus. Terima impartasi dari Yesus sebagai seorang anak yang sukses. Amin. Mau belajar punya spirit of sonship? Mau belajar jadi anak yang baik? Yang mau boleh bangkit berdiri. Ya kita nyanyi lagu tadi ya. Ku berdiam dekat Bapak. Tolong dong pemain musik bisa bantu saya nyanyi di depan. Yuk, masuk di hadirat Tuhan. Menangkap apa yang saya ajarkan hari ini. Yang menangkap boleh lambaikan tangannya. Siapin hati kita ya. Masuk. Berdiam dekat Bapa, indah ku rasa aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Berdiam, berdiam dekat Bapa,
bernyanyi bagi Dia korban derita akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku berserah. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya kasihnya. Nyanyikan lebih sungguh, berdiam dekat Bapa. Berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Tuhan, Raja segala. Aku bernyanyi bagi Dia korban derita. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya kasihnya. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya kasihnya. Mari angkat tanganmu. Dalam hadiratnya rasa bahagia. Amin. Yes. Nyanyikan dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Yesus. Yes, dalam hadiratnya, dalam hadirat alami kebahagiaan. Karena kamu masuk di hadiratnya Tuhan, alami damai dan sejahtera. Kamu masuk di dalam hadiratnya, terima iman dan kekuatan dalam hadirat Bapa, di dalam nama Yesus.
Buat Engkau. Tuhan, kami tahu kalau hari-hari ini kami sering kehilangan kebahagiaan karena kami gak pernah duduk di dalam hadirat Tuhan. Kalau kami hilang damai sejahtera, kami tahu penyebabnya karena kami gak punya keintiman dengan Engkau. Kalau kami sering hilang kekuatan dan iman kami tahu Tuhan, karena kami gak cari itu di hadirat Tuhan. Tuhan, ajar kami jadi anak-anak yang baik. Ajar kami punya spirit of sonship. Kami mau jadi anak-anak yang memuliakan Bapa. Kami mau Tuhan hidup dekat dengan Engkau. Karena kami tahu rasa aman kami hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, aku selesai, firman yang aku sampaikan selesai. Tapi Roh Kudus gak pernah selesai buat berkarya di hidup kami. Berdoa, Tuhan mampukan setiap mereka yang mengangkat tangan bagi Tuhan. Tuhan, aku berdoa, sulit bagi kami Tuhan buat jadi orang yang taat. Mungkin kami harus melakukannya dengan tertatih-tatih, kami melakukannya dengan terseok-seok. Tapi kami percaya kekuatan dari Roh Kudus akan mampukan kami. Tuhan, ajar kami untuk konsisten, mau hidup taat, hidup dekat dengan Bapa. Ajar kami konsisten melakukan itu Tuhan. Supaya satu saat nanti kami lihat kami berada di posisi seperti apa. Lalu kami taat sama Tuhan. Lalu kami hidup dekat dengan Tuhan. Makasih Tuhan. Sebagai rasa syukur kami bawa persembahan kami ke dalam rumah Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberkati katakan amin. Silakan duduk.